Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas depresi dan bagaimana Islam memberikan solusi untuk mengatasi depresi atau stres. Jadi kalau kita lihat ada fenomena bagaimana seorang entertainer, penghibur itu yang kemudian depresi ya, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri atau tidak patut atau bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, sebenarnya dalam Islam ada dua solusi besar bagaimana agar ya namanya kita manusia pasti rentan ya terhadap permasalahan-permasalahan itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa melewatinya, bagaimana kita bisa mengatasinya. Dan Islam memberikan dua solusi, salah satu solusi yang terbaik di antara solusi-solusi yang ditawarkan Islam lainnya, yaitu sholat dan doa. Nah, mengapa kok doa misalnya bisa menjadi atau mencegah depresi? Nah, kita dianjurkan untuk selalu berdoa. Walaupun dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Nah, kita kalau mau melihat dari kita lihat ya, ini ada Dekan Fakultas Psikologi ya, Irna Minauli, MPSI, yang kemudian saya kutip ini dari sumber terpercaya, bahwa ketika berdoa dalam tubuh manusia ada syaraf, yang syaraf itu menghubungkan antara syaraf yang disebut neurotransmitter. Nah, ketika berdoa kita dapat menyeimbangkan neurotransmitter sehingga dapat mencegah depresi dan gangguan jiwa lainnya. Pada ranah yang lain juga, karena kita ketika depresi kita kehilangan harapan. Jadi seolah-olah sudah tidak ada lagi yang bisa dilanjutkan dalam hidup ini. Kita menjadi terbebani dalam setiap perbuatan, dalam setiap langkah. Nah, kemudian ketika kita berdoa, kita menggantungkan harapan kita pada zat yang maha kuasa, zat yang bisa memberikan solusi apa saja, zat yang memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita kehidupan di dunia ini. Maka dari situlah kemudian muncul menggantungkan harapan itu kepada zat yang maha segala-galanya, sehingga itu ikut menularkan kita untuk bisa membuka harapan baru. Pada intinya seperti itu. Artinya bahwa kalau kita mau melihat bahwa doa itu adalah zikir, dan zikir berarti mengingat Allah. Coba kita lihat, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa kapan saja. Kalau itu kemudian misalnya bangun tidur ya kita berdoa, kemudian bangun tidur kita sambung dengan doa menjelang pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nah, nanti kita mau beraktivitas, minum, kita berdoa. Mau makan, berdoa. Mau keluar rumah, berdoa. Itu pada hakikatnya doa adalah zikir. Dan dengan situ kita menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangannya gini, misalnya analogi sederhananya seperti ini. Doa itu kalau kita misalnya ucapkan dalam bahasa Arab, mungkin kita ada sebagian, ya kita kayak orang awam gini, tidak mengerti seluruh arti dari dan makna dari doa-doa tersebut yang tertulis atau tercantum dengan bahasa Arab. Kita ambil buku doa yang kecil itu ya, kita mulai dari bangun tidur tapi nggak baca Arabnya, kita baca bahasa Indonesianya agar kita lebih paham. Kita memisalkan diri, misalnya ketika Rasulullah berdoa dengan bahasa Arab, kita juga berdoa, tapi karena keterbatasan kita coba dengan bahasa Indonesia. Ya, kita ini praktek, kita praktek. Harapan kita juga nanti bisa berdoa dengan lancar dengan bahasa Arab. Tapi kita melakukan simulasi ya. Bangun tidur, kita berdoa, tapi ucapkan di buku itu dengan bahasa Indonesia. Maka nanti mau gini, mau melakukan apa, baca doanya dengan bahasa Indonesia. Itu kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah itu hatinya tidak pernah lengah sedikit pun dari Allah, sehingga hatinya menjadi tenang. Ketika doa itu adalah zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang? Nah, maka ketika hati menjadi tenang, tidak mungkin lagi kita bisa
stres, tidak mungkin lagi kita bisa depresi. Karena apa? Doa itu adalah zikir, dan ketika kita berdoa 24 jam dalam setiap aktivitas kita, ya, kita berarti mengingat Allah. Berarti dalam 24 jam hati kita selalu akan menggantungkan harapan kepada Allah, mengingat Allah, dan itu janji Allah, kalau kita mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Nah, situlah ya, dari doa, bagaimana doa itu bisa mengatasi depresi, bagaimana doa itu bisa mencegah depresi atau stres. Selanjutnya, selain doa, kita juga bisa mengalami atau mencegah stres dengan sholat. Ini ada sebuah buku, ya. Ini ada resensinya dari sumber terpercaya yang ditulis oleh Syauqi Abdillah Zen, ya. Refresh dan install ulang otakmu dengan sholat, ya. Dahsyatnya mukjizat sholat untuk kesegaran otak, ketajaman pikiran, dan ketenangan hidup. Kita lihat bahwa kita mempunyai masalah dalam kehidupan sehari-hari itu wajar. Maka sholat sebenarnya salah satu cara untuk mengatasi stres, mencegah depresi dengan cara ekonomis dan praktis, ya. Kenapa? Tinggal ambil air wudhu, sholat, ya. Sholat yang dilakukan setiap hari ternyata mampu menjadi media untuk menyegarkan otak manusia. Wah, ini, jadi sholat itu bisa menyegarkan otak manusia. Sholat yang dilakukan secara khusyuk akan memiliki kekuatan emosi yang stabil, ya. Sholat mampu membangkitkan ketenangan batin. Jadi emosi bisa stabil, batin menjadi tenang. Kenapa sebabnya? Kita lihat, yaitu ketika sholat ternyata setelah diteliti ada hubungannya dengan otak manusia. Sholat mampu membangkitkan kinerja otak, mendorong otak yang lemah menjadi kuat, dan dapat menyegarkan otak yang lelah. Nah, salat merupakan cara paling ampuh untuk menyegarkan kembali pemikiran seseorang yang dibandingkan dengan cara-cara lain, ya. Bahkan kondisi otak memiliki korelasi yang kuat dengan sholat. Wah, ini subhanallah, ya. Kita lihat orang yang sering atau rajin melakukan sholat dan menjaga kekhusyuan sholatnya, sama halnya ia sedang menjaga kesehatan otaknya, mensinergikannya dengan tubuh serta hati dan jiwanya. Jadi tubuh, hati, jiwa ini digabungkan semua, ya, disatukan, didorong menjadi lebih segar, menjadi lebih tenang. Oleh siapa? Dengan cara perantara sholat tadi. Ya, ini selain doa kita punya sholat, ya. Sholat sunnah juga, sholat wajib juga, ya. Jadi kalau kita lihat ada penelitian dari Profesor Dr. Muhammad Soleh yang ia membuktikan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah, secara kontinu, secara terus-menerus, itu memiliki hormon kortisol yang rendah. Karena hormon kortisol ini, ya, indikator stres. Jadi kalau hormon kortisolnya tinggi, seseorang itu stres, ya, kondisi kesehatannya buruk dan rentan sakit. Sebaliknya, kalau hormon kortisol ini rendah, maka dia cenderung bahagia, kekebalan tubuh meningkat, kemudian otak jernih, emosinya stabil. Jadi ada satu hormon yang itu disebut sebagai parameter stres seseorang, yaitu hormon kortisol. Nah, ketika orang-orang tahajud diteliti ternyata hormon kortisolnya rendah. Artinya memang kekhusyuan, keseringan melakukan sholat ini membuat orang itu menjadi stabil, ya. Kalau kita lihat dalam perspektif ilmu psikoneuroimunologi, ya, gerakan sujud dalam sholat dapat mengantarkan manusia pada derajat yang setinggi-tingginya. Aneh kan? Ketika kita sujud, itu justru kita meletakkan kepala kita itu lebih rendah daripada anggota badan yang lain. Tapi dalam kajian ini malah justru mengantarkan manusia, membawa manusia pada derajat yang tinggi. Jadi ketika rendah, malah justru itu mengangkat derajat yang tinggi. Kenapa? Khususnya derajat intelektualitas, kecerdasan, ya. Kenapa? Ketika orang sedang melakukan sujud dalam sholatnya, sebenarnya ia sedang memompa potensi yang ada di otaknya. Jadi dibangkitkan potensi otaknya. Ya, kalau ini kita diberi anugerah berupa akal otak yang sehat, ya, maka semakin digenjot dengan sujud. Ini semakin potensinya terbuka, menjadi maksimal, ya. Ada beberapa urat saraf dalam otak manusia yang tidak dapat dimasuki darah. Urat ini baru bisa dimasuki darah saat melakukan sujud.
Ya. Jadi ada urat saraf ketika kita dalam keadaan begini yang tidak dimasuki darah. Jadi memang harus disujud, dituang. Nah, itu baru urat itu mendapatkan darah. Artinya ketika mendapatkan darah, mendapatkan nutrisi dari darah, mendapatkan vitamin-vitamin, makanan-makanan dari darah. Nah, ini hanya bisa dilakukan ketika sujud. Tetapi urat saraf ini hanya memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu saja. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Ya, hanya waktu yang sedikit saja. Dan waktu yang tepat untuk mengalirkan darah ke otak ini adalah ketika melakukan sholat karena ada sujud. Nah, itu sarafnya atau urat sarafnya terkena darah. Ya, karena sujud nggak mungkin lama, sebentar ya, dalam sholat ya, dalam sholat. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah seseorang memahami dan merenungi bacaan-bacaan terdapat dalam sholat. Nah, bagaimana kita memahami, menghafal, dan bukan hanya menghafal tapi memahami makna-makna bacaan dalam sholat. Siapa yang menyangka bahwa semua bacaan sholat ya itu dapat memperbaiki dan menyegarkan otak ya. Karena apa? Bacaan-bacaan sholat yang ada dalam sholat berpengaruh besar terhadap ketenangan otak. Jadi kadang-kadang kita hanya menghafal tapi tidak mengetahui maknanya. Dengan kita membaca terus merenungi, menyerap ya makna-makna. Ketika kita membaca bukan hanya sekedar membaca tapi benar-benar mendalami, kemudian merenungi bacaan-bacaan sholat itu ya, sambil baca sambil dihayati ya, maka itu mampu membangkitkan ketenangan dalam hidup kita. Karena isinya semua adalah doa, isinya semua adalah kepasrahan total untuk bisa menggantungkan hidup kita, perilaku kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berisinya adalah berupa doa, pujian ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa ya, ketika Anda stres, ketika Anda depresi, solusinya satu ya, jangan stres, jangan depresi. Maka itu bisa menghilangkan depresi. Kayak solusinya gampang sebenarnya, jangan stres ya. Maka untuk bisa tidak stres itu kita butuh stimulan-stimulan yang dalam Islam disediakan, yaitu bagaimana kita berdoa, yaitu dengan zikir, karena doa adalah zikir. Afa bidzikrillahi tatmainnul qulub ya, bisa menentangkan, zikir itu bisa menenteramkan, menenangkan jiwa. Dan juga yang lain adalah dengan sholat, karena dalam sholat itu ternyata memahami bacaan, sujud, dan sholat itu sendiri bisa membuat hati kita menjadi tenang. Nah, itulah pemirsa dua solusi agar kita terbebas dari depresi, agar kita terbebas dari stres. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video yang pasti bermanfaat di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.